Baiklah teman-teman, saya Maestari dan NPM F0G02201 akan menjelaskan apa itu e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Menurut London, e-commerce adalah transaksi business to business yang terjadi dengan perantara jaringan internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang marketplace. Marketplace merupakan salah satu model dari e-commerce yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi, marketplace bukan merupakan aktivitas jual belinya, melainkan perantara yang mempertemukan penjual dengan pembeli secara online. Bentuk lainnya, e-commerce adalah berupa website atau aplikasi toko online yang dimiliki oleh suatu brand, perusahaan, atau bisnis rumahan. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia meningkat tajam setelah pandemi. Pada awal tahun 2020, transaksi bisnis online meningkat sekitar 33% dengan nilai yang fantastis. Nilainya dari 253 triliun rupiah dengan cepat meningkat menjadi 337 triliun rupiah. Laporan yang dirilis oleh Google, Bain, dan Temasek menyebutkan bahwa telah menjadi peningkatan durasi untuk akses platform e-commerce pada Oktober 2020 yang tadinya hanya 37 jam meningkat menjadi 47 jam sehari. Faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan e-commerce ada beberapa, yaitu yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk, yang kedua, meningkatnya penggunaan smartphone. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B. Suatu bentuk e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain, disebut model B2B. Contoh model B2B yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen. Yang kedua ada business to public administration atau B2A. E-commerce dengan model ini hampir mirip dengan B2B, akan tetapi pelakunya adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Contoh B2A, e-commerce adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Yang ketiga ada business to consumer atau B2C. Pada type ini, perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Pelanggan e-commerce B2C biasanya para pengecer. Contohnya adalah ketika seseorang belanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhannya di rumah. Yang keempat, ada consumer to business atau C2B. Tidak seperti B2C, e-commerce dengan model C2B merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Contoh model bisnis ini yaitu seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lainnya. Yang kelima ada consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce C2A bekerja seperti C2B, hanya saja proses transaksinya dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia. Biasanya kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. Yang terakhir atau keenam ada consumer to consumer atau C2C. E-commerce dengan model C2C merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli. Contoh e-commerce B2C. Beberapa marketplace termasuk ke dalam model e-commerce B2C sebagai contoh Blibli, Lazada, maupun Gramedia. Contoh e-commerce B2A.
Contoh model B2A e-commerce adalah meliputi Clue dan Axela. Clue membantu pemerintah dan perusahaan dengan menyediakan software, sedangkan Axela melakukan administrasi publik dalam rangka membantu pemerintah dengan software as a service. Contoh e-commerce C2B website seperti Freelancer, Upwork, dan Instalk merupakan contoh dari model e-commerce Indonesia dengan model C2B. Kelebihan nih dari Xamar, yang pertama meningkatkan transaksi antar wilayah, yang kedua meningkatkan market ekspor, yang ketiga tidak membutuhkan toko fisik, yang keempat usaha lebih mudah dan berkembang, yang kelima hubungan antar penjual dan pembeli bisa terhubung dengan baik, yang keenam bisa menjadi dropshipper, dan yang ketujuh pengolahan yang lebih mudah. Masalah keamanan, salah satu kekurangan terbesar dari pengguna adalah berkaitan dengan masalah keamanan, ketidaksesuaian produk, kerugian tidak terduga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran dari e-commerce. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui e-commerce atau e-com adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Menurut Loudon, e-commerce adalah transaksi business to business yang terjadi dengan perantara jaringan internet. Nah, sebelum memasuki, kita harus mengetahui konsep pembayaran e-commerce. Melalui proses pembayaran menyangkut debit, kredit, maupun cek, kedua bisa juga dengan postpaid atau kredit. Jika menggunakan prepaid, pembeli harus mempunyai dana pada akunnya yang biasa disebut electronic token, yang nantinya akan ditransfer kepada penjual pada saat terjadinya transaksi jual beli.